Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Joko Widodo? baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang salah satu politik yang saya kira masih cukup happening dan menjadi pergunjingan publik yang tidak berkesudahan, yaitu soal kemungkinan Jokowi mendirikan partai politik baru. Beberapa waktu yang lalu, salah satu loyalis Jokowi, seorang loyalis yang menurut saya paling Jokowi, yang terkenal dengan statementnya, merah kata Jokowi, merah kata relawan, yaitu Budi Ari yang saat ini adalah seorang menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto, mengaku bertemu dengan Jokowi yang salah satu pembicaraannya adalah soal kemungkinan bicara partai yang disebut dengan Partai Super TBK. Itulah yang kemudian menebalkan bahwa Jokowi ingin mendirikan partai politik baru itu bukan hanya sebatas isapan jempol, tapi adalah sebagai salah satu bentuk keseriusan bahwa di masa-masa yang akan datang bukan tidak mungkin partai super terbuka ini akan menjelma sebagai sebuah partai politik yang pastinya akan dijadikan sebagai instrumen kendaraan politik bagi Jokowi, entah untuk menyampaikan gagasan ataupun sebagai kendaraan politik untuk menghadapi pertarungan politik di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam konteks itulah menurut saya penting untuk ikut nimbrung bicara. Satu hal, suka tidak suka, di negara kita ini segala perjuangan politik apapun, memang salah satu instrumen pentingnya adalah partai politik. Ide, gagasan, visi misi, dan narasi besar melalui partai politik kemudian akan tersampaikan dengan baik. Baik perjuangan melalui partai politik yang secara formal ataupun keberpihakannya kepada rakyat. Mari kita cek satu persatu. Begitu banyak partai politik di negara kita ini yang sebenarnya adalah personifikasi, adalah replika dari politik seseorang yang dinilai ketokohan dan kefigurannya di atas rata-rata. Mari kita cek misalnya soal PDIP. Suka tidak suka, PDIP itu adalah replika politik dari Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Ide-ide yang terkait dengan marhenisme, ide-ide yang terkait dengan bagaimana memperjuangkan rakyat di bawah, itu murni sebagai sebuah gagasan yang memang sejak awal selalu disampaikan oleh Megawati. Jadi tidak mengherankan ketika PDIP muncul sebagai partai politik, ide dan narasi besarnya adalah bagaimana berpihak kepada wong cilik, meski pada saat yang bersamaan misalnya ketika PDIP berkuasa mungkin satu, dua, dan mungkin juga banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap wong cilik. Tapi sebagai sebuah gagasan dan narasi besar, kita tahu PDIP itu adalah sangat identik dengan Megawati. Begitupun dengan Gerindra yang saya kira ini adalah duplikat dari Prabowo Subianto. Kalau kita rajin mengulik satu persatu, gagasan Prabowo Subianto, narasi-narasi besar Prabowo Subianto persis sama dengan visi misi yang ada di Partai Gerindra. Jadi tidak mengherankan kalau per hari ini kita melihat Prabowo Subianto itu adalah Gerindra dan Gerindra adalah Prabowo Subianto. Begitupun dengan Pak SBY tentu saja yang sangat identik dengan Partai Demokrat. Tak ada yang bisa membantah sampai hari ini bahwa Demokrat itu adalah personifikasi dari gagasan-gagasan besar, mimpi-mimpi besar yang memang selama ini selalu diwacanakan dan disampaikan secara terbuka oleh SBY. Tentu baik SBY, tentu baik Prabowo Subianto, termasuk Megawati, mereka cita-cita besarnya tentu bisa diperjuangkan melalui partai politik. Melalui partai inilah saya kira ada perjuangan ke atas, ada juga perjuangan ke bawah. Perjuangan ke atas tentu dengan menjadikan kader-kader partai itu sebagai pejabat publik, bisa jadi gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, dan bahkan presiden. Sementara perjuangan ke bawah adalah bagaimana partai politik itu mestinya harus hadir di setiap denyut nadi dan keluh kesah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kalau ada rakyat lapar, kesulitan, partai hadir. Jadi kalau bicara tentang personifikasi partai politik di negara kita yang identik dengan seseorang seperti Megawati, seperti Prabowo Subianto, seperti Pak SBY, itu sukses menjadi sebagai sebuah partai politik petarung, dan tiga partai ini terbukti telah mengantarkan partainya mengusung kader mereka dan terpilih sebagai presiden. Nah,
Jokowi saya kira dalam konteks ini sangat relevan. Publik tahu kok Jokowi itu punya segala-galanya. Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, itu punya magnet politik yang saya kira masih cukup terjaga. Banyak orang yang memuji, banyak orang yang happy, bahkan di rumahnya di Solo itu kan seperti tempat pariwisata yang setiap hari orang itu berjajar, setiap orang itu antri untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Meski ada yang menuding bahwa itu settingan, terlepas dari itu, tapi yang jelas bahwa pesona Jokowi sekalipun tak lagi presiden itu diyakini memiliki kekuatan yang memang tidak bisa dibantah, termasuk misalnya relawan, mesin politik, dan jejaring yang katanya per hari ini masih cukup konsolidatif untuk tegak lurus bersama dengan Jokowi. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan sering kita dengarkan ada yang disebut dengan istilah Jokowisme. Artinya apa? Jokowi itu bukan hanya mantan presiden, Jokowi itu bukan hanya seorang yang terbukti menjadi presiden, gubernur, dan wali kota, tapi sosok Jokowi itu dianggap memiliki originalitas, gagasan, dan visi-visi besar yang saya kira menjadi penting itu diterjemahkan melalui partai politik. Saya selalu mengatakan dari berbagai penjuru mata angin, Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik. Ketokohannya ada, basis masanya ada, relawannya ada, mesin politiknya ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa salah satu untuk menguji bagaimana gagasan, networking, dan jejaring politik Jokowi itu terus kuat hingga hari ini tentu adalah dengan mendirikan partai politik. Dengan mendirikan partai politik itulah tentu saja bagaimana kekuatan Jokowi itu akan diuji. Apakah nanti partainya Pak Jokowi yang disebut dengan partai super terbuka ini misalnya menang di pileg, bisa usul capres dan cawapres, ataupun misalnya di pilkada mampu mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Karena kehebatan seseorang itu secara elektoral mesti diukur sejauh mana dia berpartai dan partainya mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang kompetitif di masa-masa yang akan datang. Tentu partai politik baru Jokowi ini bukan hanya partai politik yang misalnya hanya dipersepsikan untuk bertarung di 2029, tapi bicaranya tentang jangka panjang. Tentu sepanjang Jokowi itu memiliki stamina politik yang pastinya akan juga panjang, mengingat Jokowi masih cukup muda. Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya cukup menanti bahwa partai politik Jokowi baru itu harus segera di-launching dan diluncurkan sebagai bentuk perjuangan politik. Pak Jokowi itu adalah sebagai sosok yang memang cukup layak untuk disejajarkan dengan ketua umum partai yang lainnya yang ada di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan. Jokowi tutup mata saja, saya kira partai politiknya yang disebut dengan Partai Super TBK ini mungkin akan mendapatkan apresiasi publik. Bagaimana cara mengukurnya? Tentu adalah partai. Tidak bisa misalnya kita mengklaim seseorang itu punya basis massa, tidak juga bisa misalnya berbangga diri bahwa seseorang itu memiliki networking dan jejaring plus magnet politik yang cukup kuat. Kalau mendirikan partai politik itu tidak bisa dilakukan. Meski itu bukan segala-galanya, tapi kan kiprah, tapi kan gagasan dan narasi-narasi besar seorang tokoh penting di negara kita itu ya memang harus mendirikan partai politik, harus mendirikan partai-partai politik. Kita tahu bahwa sejarah berdirinya partai politik di negara kita itu kan memang tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh penting di Indonesia. Amin Rais bikin partai, namanya Partai Amanat Nasional. Kemudian Gus Dur bikin partai, namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang lain. Itulah yang saya sebut bahwa uji materi tentang pentingnya Jokowi mendirikan partai, termasuk yang paling banyak ditunggu. Konon Jokowi ini kan memiliki keberpihakan terhadap rakyat bawah. Jokowi kalau melihat style politiknya, suka belusukan, down to earth, kemudian memang selalu mengunjungi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan adalah satu portofolio politik yang menurut saya memang sangat bagus kalau bikin partai dan kemudian diikuti oleh seluruh kader-kadernya nanti. Nah itu yang saya kira perdebatan, termasuk juga harapan, termasuk juga ada pro dan kontra tentang Jokowi bikin partai politik baru per hari ini paling banyak dinanti. Banyak sekali misalnya perdebatan di media sosial, di X, di IG, termasuk di TikTok. Mereka mostly berharap Jokowi segera deklarasikan partai politik barunya. Atau jangan-jangan yang kedua, bahwa yang disebut dengan Partai Super TBK ini ya hanya sebatas gosip politik,
hanya sebatas wacana politik, hanya sebatas diskursus politik, bahwa partai super terbuka itu tidak lebih dari sekedar bahwa Jokowi itu misalnya kelihatan selalu dikunjungi oleh publik, banyak yang antri untuk bertemu di rumahnya, datang di berbagai tempat, ada yang mau salaman ataupun ada yang selfie. Jangan-jangan itulah yang disebut dengan partai super terbuka. Kalau itu judulnya, ya kita tidak perlu berharap, apalagi misalnya mendesak supaya Pak Jokowi itu bikin partai politik. Jangan-jangan posisi Pak Jokowi yang saat ini individual, tidak ada partai politik apapun, dengan cara memposisikan diri Jokowi sebagai sosok yang selalu menjadi kerumunan publik, misalnya selalu menjadi media darling, misalnya, itu adalah disebut sebagai partai super terbuka. Jadi jangan-jangan memang partai super terbuka itu adalah partai yang tanpa bentuk. Jangan-jangan yang disebut dengan partai super terbuka itu bukan partai politik formal, ada SK Kemenkumhamnya, bukan partai politik yang kemudian memang sengaja didesain misalnya untuk ikut pemilu atau dipersiapkan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin di negara kita. Kalau itu konteksnya, saya kira memang publik mesti berhenti berharap Jokowi itu serius ingin mendirikan partai politik yang dibayangkan publik. Partai politik yang menjadi tunggangan untuk berkompetisi bagaimana pertarungan politik memperebutkan pucuk pimpinan kekuasaan di negara ini bisa dilakukan. Saya justru agak lebih condong yang kedua, soal bahwa yang disebut dengan partai super terbuka tidak lebih dari sekedar bahwa Pak Jokowi kemanapun itu yang dibayangkan dirinya mirip partai politik. Apa itu? Ada loyalisnya, ada relawannya, ada masis-masanya, ada orang yang kemudian antri ingin salaman, ada orang yang ingin selfie di setiap kunjungan kemanapun Jokowi melakukan itu. Jangan-jangan itu yang disebut dengan partai super terbuka Jokowi. Oleh karena itu, kalau yang kedua ini yang terjadi, ya sudahi kita. Nggak perlu lagi misalnya kita mengatakan menunggu partai politik Jokowi.